Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membahas materi berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam pembahasan ini, terdapat 4 pokok materi yang dimulai dengan makna Pancasila sebagai dasar negara, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, pentingnya penerapan Pancasila sebagai dasar negara, dan diakhiri dengan tantangan penerapan Pancasila di masa sekarang. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara, yang berarti mengharuskan setiap sendi ketatanegaraan berlandaskan pada nilai-nilai identitas bangsa, yaitu Pancasila. Ketetapan MPR menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, menduduki kedudukan sebagai dasar negara sifatnya yang pertama dan yang paling utama. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara sendiri terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Konsepnya sebagai dasar negara pertama kali diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Kemudian hasil selanjutnya dibahas oleh panitia kecil bernama Panitia 9 yang menghasilkan rumusan rancangan Muqaddimah Hukum Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya, Muhammad Yamin menyarankan perubahan namanya menjadi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya terdapat Pancasila dalam alinea keempat. Piagam itu akhirnya disahkan oleh PPKI menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara diterapkan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan juga mencakup sikap warga negara yang mewujudkan bangsa dan negara yang aman, tentram, tertib, dan damai. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bermakna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Yang ketiga, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tanggal 1 Juni 1945 adalah istilah untuk hari lahir Pancasila. Sementara Pancasila itu sendiri telah ada dan telah menjadi jiwa bangsa Indonesia sejak adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Yang keempat, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pada fungsi ini, Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku ini bermaksud bangsa Indonesia itu mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang kelima, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keenam, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Lalu kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu pentingnya penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa sih Pancasila itu begitu penting untuk diterapkan sebagai dasar negara kita? Karena secara geografis, kondisi wilayah Indonesia sangatlah besar, sebab terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan yang luas. Hal ini bisa membuat Indonesia cepat berkembang, tetapi di sisi lain juga mampu menimbulkan perpecahan, mengingat Indonesia punya banyak suku, budaya, dan agama. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila harus kita gunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak mudah timbulnya perpecahan. Dan di antara norma-norma yang terkandung dalam Pancasila, yakni yang pertama, norma agama.
Norma agama yang disebut juga norma kepercayaan ini ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya norma ini, diharapkan setiap rakyat Indonesia dapat berpegang teguh kepada agamanya masing-masing dan juga saling menghargai. Yang kedua, norma kesopanan. Norma ini juga disebut sebagai norma sopan santun, tata krama, atau norma adat. Norma ini didasarkan pada kebiasaan rakyat Indonesia dalam berlaku di masyarakat pada suatu daerah dengan daerah lain yang berbeda dasar norma kesopanannya. Yang ketiga, norma hukum. Biasanya norma hukum dibuat oleh negara atau pihak setempat yang mendapatkan kekuasaan penuh dalam mengatur dan memaksa setiap rakyatnya. Dan yang terakhir, norma moral atau norma kesusilaan. Norma moral adalah norma yang paling dasar dalam mengatur budi pekerti atau etika kita. Norma moral ini menentukan tentang bagaimana kita menyikapi lingkungan agar kita dapat diterima dan mudah untuk bersosialisasi. Pembahasan terakhir kita adalah tantangan penerapan Pancasila di masa sekarang. Yaitu sebagai generasi yang akan memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, generasi milenial atau generasi Y memiliki semangat produktivitas yang tinggi serta memiliki relasi yang baik antar generasi lainnya. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat mudah dipengaruhi oleh tren juga budaya luar. Hal inilah yang menjadi titik krisis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Untuk membatasi diri dari pengikisan jati diri bangsa akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya pemecah bangsa, maka kita harus kembali pada Pancasila yang sejatinya adalah dasar negara kita ini. Dan inilah beberapa langkah antisipasi yang dapat kita lakukan dengan adanya tantangan tersebut. Yang pertama, menanamkan serta melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya. Ini akan menjadi peranan penting untuk ketakwaan pada generasi muda Indonesia. Yang kedua, menanamkan Pancasila sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda. Yang ketiga, lebih efektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun budaya bangsa. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka untuk membangkitkan semangat Pancasila. Yang kelima, menumbuhkan semangat nasionalisme seperti yang mencintai produk dalam negeri. Demikian pembahasan materi Pancasila ini. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan mampu memberi manfaat untuk kita semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.